Sobat Sehat Apotekku, selamat datang di podcast Apotekku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Vidi Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas yaitu mengenai cegah stroke sebelum tiba-tiba melanda. Teman-teman pernah dengar ya, ada mungkin beberapa orang tua yang kelihatannya sehat-sehat aja, tapi kok tiba-tiba organ tubuhnya kayak tiba-tiba ada yang lumpuh, kaki atau tangannya, atau mungkin bagian wajahnya itu bisa dibilang pelo atau ada yang mati rasa. Ini sebenarnya penyebabnya apa ya ini teman-teman? Oke, pastinya kita di sini akan bersama dengan narasumber kita yang akan membahas lebih dalam lagi seputar stroke ini. Tanpa menunggu lebih dalam lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo sahabat Apotekku, saya Dr. Nara spesialis saraf. Ini untuk kedua kalinya, terima kasih sudah diundang ke podcast Apotekku, di mana hari ini akan membicarakan mengenai tentang stroke. Halo Dr. Nara. Halo Widya. Hai dok, kabarnya? Astungkara baik, sehat. Kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih dok, kakek-kakek nih? Ya, seperti biasa seorang dokter ya tentunya pasti praktek. Itu aja sih, praktek rumah itu aja. Hari seperti itu dok ya? Iya, kecuali Sabtu Minggu sih. Kebetulan juga Dr. Nara ini sebagai narasumber kita yang kedua kalinya ini, yang juga beberapa waktu yang lalu kita ada melewati Hari Stroke Sedunia. Nah, di sini juga Dr. Nara akan membantu kita menjelaskan perihal stroke ini lebih dalam lagi ya teman-teman. Yang mana kita tahu ya, biasanya kan bisa dibilang stroke ini identik dengan orang tua. Nah, yang mengalaminya. Sebenarnya apa sih penyebab stroke ini dok? Sebelum kita mulai tentang penyebab stroke, mungkin harus lebih diperjelas lagi stroke itu seperti apa, ya kan? Kadang-kadang orang tuh tahu, oh stroke nih stroke, tapi nggak tahu apa sih itu stroke itu sendiri. Kalau dibilang stroke itu merupakan suatu penyakit gangguan aliran darah ke otak yang biasanya selalu sifatnya mendadak. Yang seperti yang kita ketahui, kadang-kadang pasien itu pagi tadi biasa saja, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Nah, inilah suatu stroke itu selalu bersifat mendadak yang biasanya menimbulkan suatu gejala, bisa vokal maupun global, dan kadang-kadang bisa sampai kematian. Nah, seperti itu. Jadi, suatu gambaran stroke ini adalah penyakit aliran darah ke otak pada intinya. Lalu, apa yang menyebabkan stroke itu terjadi? Biasanya dipengaruhi oleh faktor resiko yang dimiliki oleh seseorang yang bisa menimbulkan suatu stroke. Berarti memang stroke ini bisa dibilang tiba-tiba ya dok ya gejalanya. Mana kalau misalnya otak itu memberikan sinyal yang buruk, jadi nanti ke organ-organ lainnya itu juga merembet nih. Mungkin banyak nih dari para orang tua yang mengalami gejala stroke yang secara tiba-tiba. Jadinya kita mungkin harus lebih tahu lagi nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa catat aja gejala apa nih yang bisa kita hindari agar kedepannya kita tidak terkena stroke ini. Dan mulai dari awal nih biar masyarakat tahu apa gejala dari stroke. Dari Kemenkes sendiri, sebenarnya stroke itu sudah dibuatin kayak jembatan, seperti segera ke rumah sakit, sehingga agar gampang diingat oleh masyarakat jika jika merasakan gejala seperti ini, agar segera ke rumah sakit. Dimana se itu artinya senyum tidak simetris. Jadi kalau ada bibir mencong, nah jangan berpikir panjang, harus segera ke rumah sakit. G-nya adalah gerak separuh tubuh. Jadi tiba-tiba merasakan separuh tubuh, entah itu separuh kanan atau separuh kiri yang mengalami kelemahan, jangan ditunda lagi, harus segera ke rumah sakit. Segera, ra-nya itu adalah bicara pilu. Jika menemukan seseorang atau saudara atau keluarga yang tiba-tiba kok bicaranya pilu, nah harus segera ke rumah sakit. Pikirkan itu salah satu gejala stroke. Segera kesemutan separuh tubuh. Nah, itu juga harus kita pikirkan bahwa ini suatu gejala stroke. RS, segera ke RS. Kalau RS-nya, R adalah rabun mendadak, sedangkan S-nya sakit kepala hebat yang tidak seperti biasanya. Jadi kalau sudah merasakan gejala tersebut, harus segera ke rumah sakit untuk dipastikan apakah ini gejala stroke atau tidak. Nah, jadi kalau sudah ketemu gejala itu, jangan berpikir panjang, segera ke rumah sakit. Oke, Dr. Nara, berarti tadi singkatannya ya, segera ke RS. Yang mana bisa nih teman-teman catat ya, kalau dari gejala salah satunya itu teman-teman bisa rasakan atau orang tua bahkan keluarganya ya, mungkin mulutnya miring ya, atau bisa dibilang lumpuh setengah badan, yang harus
diwaspadai, diantisipasi apa nih gejalanya. Yang mana kalau misalnya kita tunda-tunda, jadi takutnya malah mengundang nih penyakit lain lebih datang lagi yang lebih parah lagi nih teman-teman. Nah nih Dokter Nara, kalau misal kasusnya di Indonesia ya, penyebab dari stroke ini kalau dilihat dari faktor lifestyle-nya seperti apa nih dok? Untuk sebagai suatu faktor risiko, setiap stroke ini pasti ada faktor risiko. Kalau secara garis besar, faktor risikonya itu dibagi menjadi dua. Yaitu pertama, faktor yang bisa dirubah dan faktor yang tidak bisa dirubah. Kalau faktor yang tidak bisa dirubah seperti usia, tua, itu tidak bisa dirubah. Jenis kelamin, kemudian ras, kemudian keturunan atau riwayat sebelumnya ini sudah tidak bisa dirubah. Jadi kemungkinan besar jika memiliki hal-hal tersebut bisa saja terkena stroke. Namun kita bermain di faktor yang bisa dirubah. Jadi seseorang itu bisa dirubah atau dapat dicegah biar tidak terkena stroke. Harus faktor-faktor yang bisa dirubah itu pertama dari penyakit. Seperti kencing manis harus dikelola dengan baik, darah tinggi, obesitas. Kalau masalah lifestyle tentunya alkohol, merokok, begadang, stres ini juga dihindari supaya tidak akan menimbulkan suatu komplikasi yaitu ke arah suatu stroke. Berarti salah satunya misalnya kayak dilihat dari kebiasaan kita begadang, terus juga minum-minum alkohol, dan juga mungkin makanan-makanan yang memang secara berlebihan itu dikonsumsi tidak baik. Yang mana hal-hal tersebut itu bisa kita waspadai. Yang mana tadi kan ada yang bisa kita waspadai atau enggak nih, misalnya seperti keturunan, genetik. Nah, hal seperti ini nih, kalau genetik ini mungkin dari awal kita bisa waspadai ya. Betul. Karena mungkin ada faktor darahnya nih atau faktor keturunannya yang mana mungkin dari usia muda bisa diwaspadai ya dok ya. Nah, kalau seperti itu dok ya, mungkin ada seseorang yang dari orang tua, keluarganya yang ada genetik stroke, apa yang harus dicegah atau diwaspadai dok? Nah, tentunya ketika kita mempunyai genetik stroke, istilahnya orang tua punya darah tinggi, kencing manis, atau riwayat stroke. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kita itu keturunannya pasti punya bakat akan lebih gampang terkena stroke daripada orang yang tidak mempunyai orang tua dengan riwayat penyakit tersebut. Tentunya ketika kita sudah tahu bahwa memiliki bakat tersebut, maka tentunya faktor-faktor yang dapat dirubah seperti gaya hidup, pola makan, olahraga, ini yang harus kita jaga. Jadi secara kasarnya lifestyle kita dijaga supaya tidak jadi lebih gampang terkena penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan gejala stroke. Karena lifestyle itu selalu berhubungan dengan penyakit. Seperti contoh, kita begadang, stres, makanan yang tidak bagus jadi obesitas, obesitas jadi darah tinggi, kencing manis, secara tidak langsung ketiga penyakit ini akan menjadi faktor risiko untuk terjadinya stroke atau gangguan aliran darah otak. Oke dokter, nah kalau misalnya dok ya, kan salah satu gejala dari stroke ini kayak misalnya bibirnya kaku dok ya, dan salah satunya juga ada yang kayak kejang-kejang nih. Nah kalau kejang-kejang ini langkah apa nih mungkin dari orang rumah bisa waspadai, bisa lakukan sebelum akhirnya ke dokter ini, ke rumah sakit? Oke. Kalau kejang ini mungkin bisa juga terjadi pada stroke, biasanya lebih cenderung pada tipe perdarahan atau sumbatan di daerah pinggir otak atau frontal. Itu yang sering akan memicu kejang. Jika dia punya kejang atau kejang pertama yang dilakukan ketika melihat pasien kejang adalah posisikan dia miring. Karena kadang-kadang ketika kita kejang itu akan membuat air liur akan menumpuk di saluran nafas. Itu yang kadang-kadang akan membuat kekurangan oksigen. Jadi kalau melihat kejang, miringkan posisi pasien supaya air liurnya keluar. Kedua, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Kalau zaman dulu kan kalau lihat orang kejang pasti nyari sendok dimasukkan. Malah itu akan berbahaya menutup jalan nafas. Jadi sambil menunggu bantuan, jadi miringkan dia supaya tidak menutup jalan nafas sampai tenaga medis itu datang. Tapi yang jelas jika ini memang kejang pertama kali, kemudian pasien ini memiliki riwayat darah tinggi, kencing manis, harus segera ke rumah sakit karena kemungkinan bisa saja ini salah satu dari gejala stroke tersebut.
Oke, berarti memang langkah pertama yang dilakukan sambil menunggu bantuan itu bisa posisi kornet tersebut itu bisa dimiringkan dan Benar. juga jangan dimasukkan barang apapun, kayak misal sendok atau mungkin kepercayaan orang dulu ya Iya, dok ya. Jadi bisa dibilang itu mitos nih teman-teman. Jadi bisa posisinya dimiringkan dulu. Ini dokter ya, pencegahan apa nih yang bisa kita lakukan ya untuk menghindari terjadinya stroke ini? Oke, dari Kemenkes sudah mengeluarkan yaitu singkatan yang bernama CERDIK. CERDIK ini berasal dari C. C itu artinya cek kesehatan rutin. Jadi kita tuh walaupun tidak memiliki gejala apapun, mungkin disarankan setiap 6 bulan sekali minimal medical check up. Cek kolesterol lah, cek gula lah, cek tensi lah untuk memastikan apakah kita memiliki faktor risiko untuk itu. C. CERDIK. E. Enyahkan asap rokok. Karena rokok itu akan menyebabkan darah kita menjadi kental sehingga memicu penggumpalan darah sehingga terjadi stroke. R itu rajin olahraga. Kemudian cerdik, D diet yang seimbang, tentu makanan yang sehat-sehat, yang rebus-rebusan mungkin lebih baik. Cerdik, I-nya adalah istirahat yang cukup. Nah, walaupun kita seperti ini bekerja, tentu istirahat harus seimbang agar tidak menyebabkan organ-organ kita tuh gampang rusak sehingga memicu suatu terjadinya stroke. Yang terakhir tentunya cerdik, K, kelola stres. Nah, ini yang terpenting karena stres ini gampang meningkatkan metabolisme tubuh sehingga memicu suatu stroke. Oke, Dokter Nara, berarti cerdik nih, istilah dari cerdik ini kita bisa cegah ya, kita bisa atasi. Jadi tidak hanya dari dilihat dari faktor makanannya, lifestyle-nya, tapi juga nih stres benar-benar mempengaruhi ya pikiran kita, tubuh kita. Karena mungkin kalau teman-teman jaga hanya secara fisik aja tanpa menjaga kesehatan mental juga, itu malah tidak afdol nih bisa dibilang ya, tidak lengkap. Jadi kita harus tidak selain menjaga kesehatan fisik tapi juga menjaga kesehatan mental. Oke nih Dokter Nara, bisa dibilang ini pertanyaan terakhir kita nih sebagai penutup ya. Bisa kasih pesan nih ke sahabat sehat Apotheko ya untuk menjaga tubuh ya, pola lifestyle juga agar terhindar dari penyakit stroke ini. Intinya lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Itu yang terpenting. Jadi stroke itu selalu bisa dicegah dengan menjaga lifestyle. Ketika kita tidak cegah dengan baik, jangan sampai belakangan menyesal kalau sudah terjadi stroke. Karena tingkat kecacatan stroke itu tinggi. Jadi intinya harus dicegah daripada mengobatinya. Oke, terima kasih banyak Dokter Nara ya. Kita udah dapat insight-insight terbaru nih teman-teman ya seputar stroke ini. Nah, mungkin dari teman-teman ya, mungkin ada dari orang tua atau keluarga yang mengalami gejala seperti ini bisa diwaspadai ya. Dan juga bisa dicek lagi nih kembali apakah sudah mirip-mirip nih kondisinya seperti yang dirasakan oleh orang tua. Kalau misalnya mirip, bisa sesegerakan ya berkonsultasi ke tenaga medis lainnya. Oke, terima kasih Dokter Nara ya sudah berpartisipasi di podcast kita kali ini, dan juga terima kasih banyak ke sahabat sehat Apotheko ya yang udah pantengin podcast kita dari awal sampai akhir. Oke, saya sendiri Fida Devi pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.